Jumpa kembali dengan saya, Ike Farida, dalam Indonesia Law Study. Mari 7 menit bersama saya kita belajar hukum. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe video ini. Kita mulai. Dalam episode kali ini, dikarenakan adanya permintaan untuk melanjutkan mengenai saham, maka saya akan membahas saham lanjutan. Apa itu saham? Untuk merefresh sedikit, saham yaitu tanda penyertaan modal seseorang atau badan hukum dalam sebuah perusahaan atau perusahaan terbatas. Ya, apa sih untungnya kita punya saham? Untungnya punya saham itu ada 6 keuntungan punya saham. Satu adalah adanya capital gain, yaitu ketika kita beli di harga murah, ketika naik, itu namanya disebut dengan capital gain. Yang kedua adalah kita bisa dapat dividen. Yang ketiga, kita bisa hadir di RUPS, rapat umum pemegang saham. Yang keempat, kita merupakan bagian dari perusahaan. Yang kelima, saham bisa diwariskan. Dan yang keenam adalah resiko dikelola oleh diri sendiri. Selain kerugian, kita juga ada selain keuntungan, kita juga ada kerugian. Keuntungan tadi dan kerugiannya adalah kalau ada capital gain, maka kerugiannya adalah ada capital loss. Ada kemungkinan kita harga saham yang kita beli turun. Yang kedua, kemungkinan ketika saham tersebut dilikuidasi, ya kita juga rugi ya di dalam hal itu. Nah, lalu yang lain itu adalah kalau kita membeli saham, ada yang disebut dengan investor, ada yang disebut dengan trader. Apa sih bedanya? Bedanya secara prinsip adalah kalau investor itu dia membeli kemudian dia di hold. Dia membeli saham-saham, dia menganalisa mengenai fundamental yang baik dari perusahaan sehingga nanti ke depan jangka panjangnya itu jadi baik, dia akan jual di harga yang tinggi, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 6 bulan. Nah, kalau trader dia lebih ke jangka pendek, jadi dia membeli pada saat harga turun, jadi dia harus tahu teknik dan kemudian saat-saat fluktuasi seperti apa. Nah, itu kurang lebih perbedaannya. Di dalam saham, kita mengenal yang disebut dengan indeks saham. Apa itu indeks saham? Indeks saham itu adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan. Pergerakan apa? Pergerakan harga atas sekumpulan saham-saham yang dinilai atau yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu, serta dievaluasi secara berkala di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan LQ45. Apa itu LQ45? Intinya adalah ini saham-saham unggulan dengan performa tinggi, dengan likuidasi yang tinggi, dengan kapitalisasi pasar yang besar. Setidaknya LQ45 ini dia sudah ada di Bursa Efek Indonesia 12 bulan berturut-turut setidak-tidaknya ya. Dan bagi pemula baiknya menjual dan membeli transaksi dengan LQ45 gitu. Itu adalah saran. Terus kemudian ada lagi indeks 30 misalnya. Ini seleksinya lagi lebih tinggi, jadi 30 saham dengan kapitalisasi yang tentu saja pasar yang besar gitu ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan indeks HIDIV 20 misalnya, HIDIV 20, yaitu saham-saham atau 20 saham yang sudah 3 tahun secara berturut-turut dia memberikan dividen. Nah, yang lain tuh ada juga indeks BUMN, yaitu saham-saham dari perusahaan-perusahaan BUMN dan BUMD ataupun perusahaan-perusahaan lain yang terafiliasi dengan BUMN atau BUMD tersebut. Nah, ada juga yang disebut dengan Jakarta Islamic Index. Ini adalah 30 saham perusahaan-perusahaan atau produk-produk dari perusahaan syariah. Jadi bagi mereka yang ingin memberi secara syariah, saham syariah ini ada di Jakarta Index, Jakarta Islamic Index. Terus kemudian selain itu yang harus kita ketahui juga adalah ada beberapa istilah yang harus kita ketahui, antara lain itu misalnya ARB atau auto reject bawah, atau ARA auto reject atas, atau juga yang disebut dengan share margin finansial misalnya. Nah, apa itu ARB? Paling tidak teman-teman harus tahu apa itu ARB. ARB itu auto reject bawah. Saya contohkan misalnya hari ini saham atau kemarin saham ditutup dengan harga 1.000. Kemudian saham tersebut paling bawah boleh dijual itu oleh BEJ itu, Bursa Efek Indonesia itu berapa? Itu adalah 7%.
minus 7% di bawah harga 1.000. Kemudian kalau auto reject atas itu adalah harga tertinggi, kira-kira kita bisa jual di harga berapa ya. Nah, kalau auto reject atas itu dari Rp50 sampai Rp200 harga sahamnya itu paling tinggi bisa dijual hari itu 35% naiknya. Kalau di atas Rp200 sampai dengan Rp5.000 itu paling tinggi naiknya 25%. Nah, harga yang di atas Rp5.000 tadi, jadi 50 ke 200, 200 ke 5.000, dari di atas 5.000 itu harganya auto reject atasnya itu adalah di 20%. Jadi kalau kita mau menjual dan harga saham kita harganya 10 ribuan, ya 10 ribuan plus 20%. Gitu. Di atas itu pemerintah akan dengan sendirinya tertolak. Nah, karena waktunya singkat, saya tidak bisa membahas lebih jauh, tapi saya akan memberikan tips yang sangat mudah khususnya untuk pemula misalnya ya. Kalau kita ingin membeli dan kita ingin menjadi trader misalnya, pelajarilah dasar-dasar dan sistem membaca grafik ya, kerja pasar seperti apa, itu tolong dipelajari. Yang kedua adalah tolong jangan terlalu serakah ketika kita lihat mau jual, tunggu dulu deh, naik lagi deh, jangan. Tapi ketika menjual itu kita harus lihat timing yang tepat ketika menjual dan membeli. 10% sudah bagus kadang-kadang 5% sudah bagus, kadang-kadang ada kalanya sampai 50% memang seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pahami jenis trading. Kalau perlu kita bikin dulu akun demo, terus kemudian kita belajar. Dan yang terakhir adalah untuk trader jangan panik ketika baru saja membeli kemudian sahamnya naik, sahamnya turun. Jangan panik. Tentu saja yang lain bisa juga ikutan grup misalnya, tapi yang pasti yang terakhir adalah harus baca berita regional, berita internasional, dan berita domestik itu penting. Bagi investor, ketika membeli saham harus tahu produk di pasar. Kemudian pemula baiknya LQ45. Buat trader juga, baik buat trader dan maupun buat investor baiknya LQ45 yang saya sarankan, cukup aman. Kemudian yang lainnya adalah tentu saja beli harga ketika harga turun. Nah, kemudian bisa juga ikutan kursus ya dan seterusnya. Kurang lebih itu tips dari saya. Karena waktunya singkat, saya akan akhiri di sini. Saya Ike Farida undur diri. Jangan lupa kita bertemu kembali di episode berikutnya. Salam.